Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Natasha Lintar dengan belakang 123 dari kelas AF Hukum Internasional Publik yang diampu oleh Budian Kawanita Pratiwi. Di sini saya akan membahas mengenai konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta resolusi PBB yang mendesak Rusia untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan melalui penyerangannya terhadap Ukraina. Saya akan membahas mengenai latar belakangnya, kemudian rumusan masalah, analisis yang dilakukan terkait dengan peran tanggung jawab negara, dan juga kesimpulan yang saya dapat dari konflik ini. Latar belakang dari konflik ini diawali dengan adanya keinginan Ukraina untuk bergabung bersama dengan Uni Eropa dan juga NATO. Meskipun begitu, hal ini sangat ditentang oleh Rusia. Bahkan Rusia diduga akan melakukan penyerangan kepada Ukraina jika Ukraina masih ngotot melakukan penggabungan kepada Uni Eropa dan juga NATO. Karena hal ini diduga karena ditemukan pasukan militer khusus Rusia di perbatasan Ukraina. Meskipun begitu, Rusia menolak ada dugaan tersebut, bahkan meminta pengamanan kepada Barat untuk meminta juga NATO menghentikan militer Rusia juga menolak ketika Ukraina yang bergabung. Meskipun begitu, akhirnya pada Februari 2022, Rusia mulai melayangkan ledakan dan penyerangan di beberapa bagian Ukraina yang bahkan menimbulkan banyak korban jiwa. ICC kemudian mulai mengusut kasus ini ketika dia laporkan dari Ukraina, serta meminta adanya voting dan juga pemungutan suara terkait dengan penangguhan Rusia terkait dengan Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi terkait dengan meminta Rusia untuk mengeluarkan tentaranya dari Ukraina. Meskipun begitu, Rusia menaikkan hak veto terkait dengan hal tersebut. Kemudian, rumusan masalah yang akan saya bahas kali ini adalah analisis saya terkait dengan peran dan tanggung jawab negara, yaitu peran dan tanggung jawab Rusia terhadap penyerangannya ke atas Ukraina yang ditinjau dari hukum internasional. Internasional mengatur mengenai pertanggungjawaban suatu negara, yakni didefinisikan sebagai negara yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional, kemudian menimbulkan suatu kerugian yang timbul dan kemudian dapat dikatakan telah merugikan negara lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa Rusia telah memenuhi unsur tanggung jawab suatu negara. Dapat kita lihat bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina sendiri telah menimbulkan pelanggaran terhadap hukum internasional, kemudian melanggar atas hak asasi manusia, di mana penyerangan tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian melanggar pula Konvensi Jenewa 1999, di mana korban jiwa yang diidentifikasi sendiri kebanyakan adalah warga sipil, di mana di sini ada larangan untuk menyerang warga sipil saat telah terjadi penyerangan. Kemudian penyerangan ini sendiri telah melanggar kedaulatan negara Ukraina, di mana harusnya Ukraina sendiri memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Meskipun pada kasus ini sendiri Rusia kerap kali memaksa Ukraina untuk tidak memasuki ataupun tidak bergabung bersama dengan NATO. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Rusia memang sangat patut untuk bertanggung jawab kepada Ukraina. Dalam hal ini pula bentuk pertanggungjawaban sendiri tercantum di dalam Internationally Wrongful Acts, di mana pada pasal 31 dan 36 Rusia sendiri berhak untuk memberikan kerugian ganti rugi berupa material maupun non-material. Sementara pada pasal 30 sendiri dijelaskan bahwa Rusia dan Ukraina bisa melakukan perundingan atau pembicaraan diplomatik, di mana pada perundingan ini sendiri Rusia akan bertanggung jawab dan juga akan menjaminkan bahwa penyerangan tersebut tidak akan dilakukan kembali. Kemudian, bentuk tanggung jawab lainnya dari Rusia kepada Ukraina sendiri dapat dilakukan dengan adanya pemberian sanksi sosial dan ekonomi, serta pemberian berupa denda dan juga pemberian lainnya berupa beban ekonomi yang dikeluarkan oleh negara-negara lainnya. Contoh di beban ekonomi ini sendiri adalah di mana Rusia sendiri dilarang untuk melakukan pengumpulan dana di Inggris, kemudian juga adanya larangan ekspor teknologi dan juga isolasi terhadap bank-bank Rusia. Kemudian setelah itu pun pula, Rusia juga dilarang untuk memasuki pasar modal dan juga keuangan dari Uni Eropa. Jadi di sini pula dapat dikatakan bahwa sanksi sosial dan ekonomi serta beban ekonomi tersebut dikatakan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang sangat tepat diberikan kepada Rusia. Selain itu, di sini pun dapat kita analisis bahwa Rusia tidak dapat memiliki pengecualian, karena Rusia sendiri telah melakukan penyerangan kepada Ukraina dengan tidak beralasan. Dengan alasannya sendiri, di mana kita bisa tahu kalau pengecualian itu diberikan kepada negara yang beralasan menyerang dengan adanya alasan berupa keadaan yang memaksa, bahaya, dan kemudian tidak ditentukan, serta keadaan pembela diri atau self-defense. Jadi bisa dibilang bahwa Rusia memang patut untuk bertanggung jawab kepada Ukraina. Kemudian kesimpulan yang saya dapat dari analisis sendiri di mana Rusia memang patut untuk bertanggung jawab kepada Ukraina. Dan beban tanggung jawab sendiri adalah bisa berupa pembicaraan diplomatik bersama dengan Ukraina untuk tidak mengulangi penyerangan tersebut. Kemudian ada jaminan untuk ganti rugi material dan non-material. Setelah itu ada pemberian sanksi sosial ekonomi dan juga sanksi berupa denda dan juga beban ekonomi lainnya yang dikeluarkan oleh negara-negara lainnya. Di sini dapat kita lihat bahwa memang Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, kemudian pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Konvensi Jenewa 1999 dan juga adanya larangan juga terhadap kedaulatan negara Ukraina. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa hasil ini pula peran PBB sangat penting untuk mengatur penyelesaian konflik di antara Rusia dan Ukraina. Dan kemudian dapat dikatakan pula bahwa peran dan tanggung jawab dari Rusia begitu besar terhadap kerusakan, kehancuran dan juga kerugian yang diderita oleh Ukraina. Sekian video pembahasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.